RUU Koperasi yang jatuh di akhir tanggal itu, yang tanggal sama, akhirnya terkena dampaknya, termasuk dari carry over. Nah, karena itulah maka kami sudah dapatkan informasi, insya Allah tahun ini akan dibahas kembali sehingga kita bisa kemudian memasukkan aspek penguatan regulasi. Nah, sementara kita dalam masa transisi ini kami sudah menerbitkan Permenkop 9 2020 terbit tanggal 14 Oktober 2020. Yang itu lalu kita membagi aspek pengawasan koperasi ini dalam 4 kategori. Dalam bank disebut 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Nah, dalam konteks koperasi, ini buku 1, buku 2, aspek pengawasan kita lebih ditekankan pada aspek pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan juga bisa membantu mencari solusi. Kami sedang berdiskusi menyambut Dies Natalis ke-45 Universitas 11 Maret Surakarta, dan saya bertemu dengan banyak alumni yang membanggakan dan berprestasi. Salah satu adalah Bapak Ahmad Zabadi SHMM yang sekarang menjadi Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang perkoperasian. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Pak Bambang sehat. Terima kasih. Jadi kuping saya lagi jadi agak gede dibilang berprestasi. Iya, Pak. Karena saya mendapat daftar dari para senior ya di UNS, Pak. Pak Zabadi, penjenengan berada di posisi yang sangat strategis, Deputi Bidang Perkoperasian di sistem perekonomian Indonesia. Secara status hukumnya, koperasi ini adalah bentuk kegiatan ekonomi yang sebenarnya paling ideal menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cuma di dalam praktek, kenapa peran koperasi ini masih kecil, Pak? Monggo Pak Ahmad Zabadi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Iya, memang selalu ada gap antara das Solon das Sein ini kan, antara harapan dengan realitasnya. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa memang betul dilihat dari sisi kontribusi koperasi sekarang terhadap PDB baru 5,1% kontribusinya terhadap PDB nasional kita. Tetapi dilihat dari sisi koperasi menyangga perekonomian dari masyarakat saat ini lebih dari sekitar 25 jutaan orang ya bergabung di dalam koperasi yang mereka ekonominya, kepentingan ekonominya dan bahkan promosi usahanya untuk anggota koperasi yang kategori usaha mikro kecil gitu misalnya, itu kan dipromosikan, dibantu, difasilitasi oleh koperasinya. Dan dilihat dari sisi ini jadi tidak kecil sebetulnya karena 22 juta orang itu signifikan saya kira sebagai sebuah angka yang cukup besar
dalam melihat dalam perspektif kesejahteraan yang yang menjadi tugas negara, yang dalam hal ini kemudian dikontribusikan oleh koperasi. Dan kemudian di sisi lain juga bahwa betul sebagian koperasi ini memang dalam skala kecil, kemudian berjalan relatif sendiri atau belum terhubung dalam rantai pasok gitu, rantai sirkuit ekonomi atau juga dari sisi kemudian nilai tambah yang diperoleh oleh anggota dan koperasi dalam bisnis yang dikembangkan juga relatif masih tingkat produktivitasnya masih relatif rendah begitu. Tetapi saya ingin mengatakan juga bahwa ternyata hal menarik setelah saya nekuni sedikit data dari 123.048 koperasi aktif, kita memiliki ada data 779 koperasi yang dalam kategori yang kami bagi gitu ya, masuk kategori 3 dan 4. Itu adalah kategori koperasi yang memiliki aset sudah di atas 100 miliar. 100 miliar sampai dengan 21 triliun. Ya. Jadi ada satu koperasi bahkan Pak Bambang saat ini sudah memiliki aset di atas 21 triliun. Ini kan satu angka yang juga signifikan dengan jumlah anggota yang juga sangat besar. Kemarin saja kami baru misalnya memberikan satu award, menghadiri satu kegiatan pemberian award kepada 100 koperasi besar. 100 koperasi besar ini kira-kira anggotanya mencapai 7,5 juta. Dengan kemudian aset yang dikelola sekitar 77 triliun. Ini 100 koperasi. Ini kira-kira gambaran bahwa koperasi memiliki sebuah perspektif yang masih dapat saya kira menjadi sebuah bagian solusi bagi bangsa kita ini untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Ya, itu yang terbaik masih koperasi di Jawa Tengah, Pak ya? Enggak juga. Saya katakan enggak juga. Bukan Kospin ya? Kospin ya salah satu, tapi Kospin bukan yang terbesar sekarang. Oh, bukan yang terbesar sekarang ya? Nah, ya, ada beberapa koperasi lain yang sekarang sudah nyalip Kospin. Ya. Dan bahkan dengan agak malu saya harus mengatakan ya karena kasus sifatnya jadi yang malu. Salah satu kasus terbesar yang ada yang terjadi belakangan ini di negeri kita tercinta ini kan satu koperasi yang prakteknya shadow banking. Indosuria itu 14,7 triliun ini menjadi tamparan keras bagi kami. Ya, karena prakteknya yang menyimpang lalu kemudian berdampak pada image terhadap koperasi yang jadi. Pak Sabati, ternyata yang koperasi kedok itu ya dalam bahasa anunya itu banyak sekali Pak di Jawa Tengah banyak sekali. Itu kenapa Pak itu bisa terjadi kayak begitu? Ya, saya melihat begini. Sejak dilakukan semacam kita tahu sejak terjadi krisis ekonomi 98, perbankan saat itu satu lembaga yang paling terdampak saya kira sehingga kita tahu dulu ada skema BLBI dan sebagainya, dan dari situ lalu kan kemudian ada upaya-upaya perbaikan pengetatan di dalam masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan. Lalu kita tahu juga bahwa lalu ini kan kader-kader mereka sudah terdidik dalam era seperti itu gitu ya, yang menikmati kata fasilitas, memiliki skill, pengetahuan dan sebagainya itu. Lalu sebagian di antara mereka lalu beralih ya dalam mengembangkan bisnis keuangannya dengan dengan badan usaha koperasi. Dan mereka melihat ada satu titik celah di mana di koperasi ini
ya harus diakui secara regulasi aspek pengawasannya relatif masih belum kuat. Ya. Karena tidak adanya sanksi pidana dan denda dalam undang-undang perkoperasian. Ya. Yang memang kita sadari ini harus segera dilakukan perubahan karena undang-undang kita masih mengacu di Undang-Undang 25/92. Nah, peluang inilah yang nampaknya kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kemudian menjadikan koperasi sebagai katakanlah perusahaan koperasi gitu dengan untuk berkedok koperasi untuk berternak uang atau kemudian melakukan praktek-praktek ilegal yang masyarakat umum disebut sebagai shadow banking. Sebagai shadow banking artinya koperasi ini sebagai topeng untuk praktek-praktek bisnis keuangan seperti bank gitu. Dan ini ya kalau jumlahnya, kalau ukurannya angka 1, 2, 3 dan seterusnya tentu banyak. Jumlahnya jadi banyak karena dibilangkan lebih dari 3 kan banyak. Tetapi saya ingin mengatakan kita memiliki ratusan ribu, 123.048 unit. Kalau Pak Bambang nyebut kemudian sekarang banyak, saya ingin daftar, insya Allah nggak mencapai 100 misalnya gitu kan. Tapi kan banyak, gitu kan. Banyak itu karena dipantau dari media. Setiap kali ada kasus itu koperasi. Itu saya agak komplain Pak Bambang. Saya pernah diwawancarai oleh satu media. Kemudian saat itu ini apa namanya live. Saya nggak tahu suatu live. Begitu saya tahu live, saya langsung manfaatkan sekali. Persis pertanyaannya seperti Pak Bambang tadi, bahwa banyak sekali katanya yang melakukan praktek-praktek ilegal bermasalah. Saya kebetulan pegang data Pak Bambang. Saya pegang data. Saya memiliki data dari OJK kebetulan. Saya kebetulan masuk di tim Satgas Waspada Investasi. Jadi data valid saya. Data koperasi bermasalah dalam catatan OJK ya, yang dirilis bersama dalam Satgas Waspada Investasi di mana kami menjadi anggota tim dari bagian Satgas Waspada Investasi tadi, itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu koperasi bermasalah disebut 8. Dan itu secara masif selama 5 tahun disebut terus. Langit Biru, Pandawa, Cipaganti. Berulang-ulang. Pada saat yang sama, saya memiliki data yang juga dirilis oleh OJK. Itu mereka memiliki data lebih dari 20 sekitar 25 sampai 35 saya agak lupa. Saya jelas puluhan. Ya. Praktek shadow banking yang dikembangkan oleh non koperasi secara ilegal. Yang kemudian dibubarkan oleh OJK. Satu. Yang kedua, akhir Desember kemarin 2020, OJK juga merilis ada 1.273 kurang lebih perusahaan non koperasi yang juga melakukan investasi bodong, penawaran investasi bodong dan praktek-praktek ilegal. Namun tidak masuk dalam kategori shadow banking. Tetapi ini tetap merugikan di pihak masyarakat. Tetapi heran saya, saat itu di media saya sebutkan, kok lagi-lagi tersangkanya koperasi terus, begitu loh. Sementara ini yang jumlahnya banyak, sampai ribuan itu, dan dirilis resmi oleh instansi yang memiliki otoritas. Kok tidak berulang ceritanya gitu loh. Nah, Pak Zabidi, ini kenapa orang suka itu ya praktek perbankan dengan kedok koperasi? Itu salah satu kan karena OJK tidak masuk mengawasi koperasi. Dan saya kira memang nggak perlu. Ya, karena itu maka mereka suka pakai itu model itu gitu loh.
makanya kami memang kemudian sedang melakukan upaya penguatan dari sisi regulasi. Satu hal yang kemudian di masa transisi ini, karena satu perjuangan kami di sana adalah penguatan regulasi yang kita lakukan. Itu adalah kita kemarin memperjuangkan sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kemudian kita ada kesepakatan dengan Menko Perekonomian, beberapa aspek yang diusulkan oleh kami dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk peningkatan pengawasan koperasi. Ini ya 3 hal sebenarnya. Satu, regulasi tentang pengawasan itu sendiri. Kedua, ada lembaga penjamin simpanan koperasi. Dan kemudian yang ketiga, aturan sanksi pidana dan denda. Ini kita usulkan sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi saat kami rakor di Menko Perekonomian, ini disarankan dimasukkan saja dalam RUU Perkoperasian. Dan insya Allah dalam tahun ini kita harapkan segera dituntaskan pembahasan RUU Perkoperasian yang sebenarnya statusnya sudah selesai pembahasannya di periode DPRI periode sebelumnya, statusnya carry over. Karena sudah masuk di tahap pleno pertama, kemudian pleno kedua paripurna itu jatuh di tanggal 30 September 2019. Kita tahu Pak Bambang pada saat itu situasinya agak kredit karena ada penolakan terhadap beberapa undang-undang, sehingga lalu kemudian RUU Koperasi yang jatuh di akhir tanggal itu, yang tanggal sama, akhirnya terkena dampaknya, termasuk dari carry over. Nah, karena itulah maka kami sudah dapatkan informasi, insya Allah tahun ini akan dibahas kembali sehingga kita bisa kemudian memasukkan aspek penguatan regulasi. Nah, sementara kita dalam masa transisi ini kami sudah menerbitkan Permenkop 9 2020 terbit tanggal 14 Oktober 2020. Yang itu lalu kita membagi aspek pengawasan koperasi ini dalam 4 kategori. Dalam bank disebut 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Nah, dalam konteks koperasi, ini buku 1, buku 2, aspek pengawasan kita lebih ditekankan pada aspek pembinaan. Tapi kemudian pada buku 3 dan buku 4, kita akan lakukan lebih pada tindakan preventif dan penerapan secara lugas dari peraturan ini, karena klasifikasi 3 dan 4 yang saat ini jumlahnya 779 koperasi, ini asetnya rata-rata di atas 100 miliar sampai dengan 21 triliun, itu jumlahnya 779 Pak. Dan itu jauh di atas rata-rata BPR. Bahkan beberapa sudah. Ya, ada yang lebih besar dari BPD juga, Pak. Oh iya, ada yang lebih besar dari BPD. Nah, ini yang kemudian pengawasan kita ini wajib pada buku 3, buku 4 ini terhubung dalam sistem pengawasan digital yang kami kembangkan. Ya, sehingga kami akan insya Allah per 1 Juli kita sudah siap akan memiliki dashboard untuk melihat real time dari perkembangan 779 koperasi. Kemudian koperasi klasifikasi 3 dan 4 ini juga wajib terhubung dengan sistem SLIK OJK. Kemudian terhubung dengan PPATK, Go AML. Ini dalam rangka untuk koperasi juga tidak boleh dijadikan sebagai saluran untuk tindakan pencucian uang maupun untuk pembiayaan terorisme. Nah, sehingga terhadap klasifikasi 3 dan 4 ini bukan saja dikelolanya secara berbasis digital, tapi sudah transparan dan akuntabel. Kira-kira begitu. Ya, Pak, apa yang membedakan atau apa yang baru dari undang-undang koperasi yang sekarang sedang dibahas disiapkan di DPR? Karena undang-undang koperasi ini kan punya pengalaman yang menurut saya agak traumatis lah ya.
Ya, ya. Kalau undang-undang biasanya dikoreksi pasal-pasal atau ayat. Ini total ditolak oleh MK. Jadi kira-kira apa itu yang membedakan secara prinsip? Ketika Undang-Undang 17 2012 dibatalkan oleh MK itu sebetulnya karena soal definisi. Ketika definisi salah, dianggap salah, lalu substansinya soal dianggap salah. Padahal sebenarnya kalau di dalam pembincangan kita lakukan pembacaan secara lebih dalam dan apa yang kami tangkap dari pendapat para pakar hukum terkait dengan kedalaman dari isi Undang-Undang 17 2012 itu relatif sebenarnya memiliki banyak perubahan signifikan dan kemajuan lah gitu bagi koperasi. Karena kita lalu mengenalkan beberapa dalam manajemen tata kelola koperasi ini dengan beberapa terminologi yang memang disiapkan kompatibel dengan dunia usaha lainnya gitu. Sehingga lalu misalnya saja penempatan pengurus sebagai representasi dari wakil anggota misalnya itu sebagai sejajar dan komisaris di perusahaan terbatas kira-kira. Lalu posisi pengurus misalnya posisi pengurus yang sekarang yang di Undang-Undang 25 itu ditempatkan sebagai eksekutif ya, yang itu adalah dia dan ini secara empirik sebenarnya begitu. Hanya saja memang kemarin koreksi utama dan ini definisi sudah tidak sesuai dengan kesepakatan definisi secara internasional. Itulah kemudian menjadi latar belakang dari dibatalkan undang-undang. Nah, hal yang mendasarkan perubahan mendasar mas saya di undang-undang RUU Perkoperasian yang sebagian sekarang adop di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, ya, itu adalah pertama tentang perubahan dalam hal pendirian jumlah orang dalam koperasi. Di RUU yang ada, yang RUU yang kemarin kita sekarang sudah diadop di Undang-Undang Kerja itu 9 orang. Dalam ini ya, terutama kalangan milenial, para startup gitu ya, yang ingin mengembangkan usahanya melalui badan usaha koperasi, tidak perlu kemudian menghimpun orang lebih banyak lagi. Karena itu kalau beda kepentingan sulit nantinya. Di samping itu juga ada upaya melakukan semacam proses transformasi yang mengarahkan koperasi-koperasi ke depan ini itu adalah ke arah modernisasi gitu. Karenanya lalu indikasinya adalah koperasi sudah harus memanfaatkan menggunakan teknologi informasi. Artinya digitalisasi koperasi didorong. Karena itu lalu proses-proses mulai dari rekrutmen, pendaftaran anggota, kemudian pelayanan, sampai dengan rapat anggota pun itu sekarang dapat dilakukan secara daring. Ini bukan karena kondisi pandemi, saya kira. Pandemi trigger, karena di RUU Perkoperasian pun yang saat di tingkat panja 2 tahun yang lalu itu sudah disepakati, itu juga menjadi bagian concern kita. Itu salah. Lalu yang terpenting lagi menurut saya itu adalah adanya payung hukum bagi koperasi syariah. Kan juga ini ya jadi sebuah ironi, Inggris menempatkan diri sebagai negara pelopor pengembangan ekonomi syariah. Kok bukan Indonesia gitu kan? Ini jadi hal juga menjadi catatan kita gitu kan. Sementara jelas dilihat dari katakanlah bangsanya jelas
sangat signifikan kalau ini dikembangkan di kita. Lebih dari itu juga ada tadi 3 hal yang kemudian menjadi penting menurut saya, membedakan dengan regulasi sebelumnya, itu adalah tentang aturan tentang pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi di Undang-Undang 25 tidak ada, ya. Tidak ada, adanya di PP 995. Itu pun dalam konteks koperasi simpan pinjam dan perspektifnya pembinaan. Sehingga ini pengaturan yang belum yang terjadi yang kata belum sampai pada level undang-undang ini lalu menimbulkan katakanlah ya sedikit inilah dianggap tidak kuat lah gitu ya fungsi pengawasan yang bisa ditegakkan dalam koperasi. Yang berikutnya itu adalah perlunya lembaga penjamin simpanan. Bambang, koperasi ini mengelola ratusan triliun asetnya, dan ini uang masyarakat, jutaan orang yang bergabung di dalamnya. Masa yang ada LPS sekarang ini cuma bank. Bank ini milik rata-rata di luar BUMN kan milik swasta. Dan ini hanya menguntungkan ya kalau swasta jelas artinya lalu menguntungkan pihak pemegang sahamnya saja gitu ya. Koperasi ini kan jelas milik masyarakat. Artinya lalu anggota itu bukan hanya sebagai pengguna jasa, tapi juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan, pemilik koperasi. Sehingga dia harus dilindungi juga. Saya kira nggak adil kalau terhadap ratusan triliun yang telah memberikan kontribusi setidaknya hal yang tidak dirasakan oleh masyarakat, oleh kita lah saya kira, itu adalah keberadaan koperasi ini sedikit banyak menjamin terbentuknya atau berkontribusi terhadap stabilitas sosial ekonomi kita, Pak Bambang. Perusahaan-perusahaan di mana kopkarnya bagus, umumnya stabil, nggak ada gangguan. Jadi ini yang ada perspektif koperasi itu hanya dalam perspektif ekonomi atau kontribusi terhadap kue pembangunan, tapi juga lihat dari sisi bagaimana kemudian kontribusinya dalam menjaga stabilitas, peningkatan kesejahteraan bersama, yang seharusnya tugas negara sudah ambil alih oleh Bapak kawan-kawan. Dan yang terakhir di RU ini yang saya kira menjadi penting itu adalah sanksi pidana. Teman-teman di aparat penegak hukum itu merasa agak kesulitan ketika ada praktek-praktek menyimpang dari koperasi, sehingga nembaknya dengan undang-undang perbankan. Nah, sehingga mereka merekomendasikan dalam diskusi kami dengan teman-teman para penegak hukum harus ada di RUU perkoperasian, di undang-undang perkoperasian, aturan tentang sanksi pidana dan denda. Supaya apa? Supaya mereka yang melakukan praktek-praktek menyimpang ini dapat segera diambil tindakan. Ada satu saya lupa. Di kategori 3 dan 4 pada Permenkop 9 2020 tentang pengawasan koperasi, itu kemudian kita afirmatif sifatnya, pengurus dan pengawas wajib melalui satu proses fit and proper test. Jadi di koperasi klasifikasi 3 dan 4, pengurus dan pengawasnya wajib untuk melalui satu proses fit and proper test. Dan perspektif fit and proper test ini sama seperti terhadap perbankan. Karena tiga hal yang ingin kita lihat nanti, yang kita lakukan di sana. Satu, faktor integritas, aspek integritas. Bahwa yang bersangkutan harus cakap hukum dan cakap untuk melakukan tindakan sebagai subjek hukum. Tapi lebih dari itu, yang bersangkutan itu harus tidak masuk dalam DTL, daftar tidak lolos dari OJK. Karena artinya mereka yang sudah dipersona non grata dalam bisnis keuangan,
di perbankan, asuransi dan sebagainya. Nggak boleh masuk lagi menjadi pengurus atau pengawas koperasi. Dan keahlian mereka, kemudian dengan pengalaman mereka, lalu masuk koperasi dengan di situ menyebabkan terjadi shadow banking. Kedua, reputasi keuangan. Ya, faktor aspek kedua yang akan dilihat di fit and proper test ini adalah itu reputasi keuangan, yaitu mereka yang yang memiliki kolektibilitas 4 diragukan atau kolektibilitas 5 macet kreditnya di bank, tidak boleh jadi pengurus koperasi dan pengawas, tidak boleh. Sehingga koperasi tidak lagi menjadi tempat penampungan dari orang-orang yang selama ini punya karirnya buruk di perbankan menjadi. Dan yang terakhir tentu kompetensi. Ini tentu kami akan langsung mengetahui gitu, karena ini akan ada semacam interview dari kami untuk melihat dari sisi kapasitas dan kompetensinya. Jadi 3 aspek ini yang akan kita berlakukan dan sudah kita berlakukan untuk tahun ini, kita terapkan kepada koperasi buku 3 dan buku 4. Ya, baik Pak Zabadi, luar biasa. Sayang waktunya terbatas, nanti lain kali diskusi masih banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi terakhir sehubungan dengan Dies Natalis UNS yang ke-45, Bapak sebagai alumnus mungkin ingin menyampaikan sesuatu, kenangan, kesan, atau mungkin harapan. Monggo. Ya, kampus bagi saya ini kan sebuah kawah candra di muka. Ya, kalau saya baca makna kawah candra di muka itu kan ceritanya proses penggemblengan Gatot Kaca katanya. Kebetulan bahkan Mas Pak Bambang ini ada. Bayang itu kan. Gatot Kaca. Gatot Kaca digembleng oleh para dewa sehingga tulangnya jadi balung, jadi otot besi, bahkan bisa terbang. Artinya memang penggemblengan bagi saya kampus ini harus menjadi pusat penggemblengan yang betul-betul di situ tempat aktualisasi semua proses potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga kemudian ototnya jadi besi, kemudian bisa memiliki kekuatan luar biasa, sehingga kemudian selesainya dari kampus ini siap tanding masuk di lapangan kehidupan yang memang tidak ringan, karena ada persaingan, kompetisi, kemampuan membangun kolaborasi, sinergi. Ini saya kira hal yang sangat saya rasakan ketika saya di kampus, saya dapat tempaan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zabidi, SHMM, Deputi Menteri Koperasi dan UKM bidang perkoperasian. Perguruan tinggi dilihat masyarakat dari para alumninya. Dan Pak Ahmad Zabidi adalah salah seorang alumni. Pak Ahmad Zabadi adalah salah seorang alumnus UNS yang dikenal tadi saya katakan berprestasi karena sampai ke puncak-puncak karir di pemerintahan. Mudah-mudahan selalu sukses, bermanfaat untuk masyarakat, dan kapan-kapan diskusi lagi soal koperasi yang sangat strategis di dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.